Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu kami kalau ingin Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Alhamdulillah, nikmat yang besar di pagi hari, nikmat duduk di masjid. Orang yang tak datang ke masjid rugi dan rugi. Kalau kita dengar tazkirah Al-Fadhil Al-Ustaz Profesor Dr. Abdul Samad di halaman kantor Bupati beberapa hari yang lalu, apa dia bilang? Orang yang tak salat subuh di masjid hina di sisi Allah, telinganya dikencingi syaitan. Dengar balik ya, dengar balik. Orang yang tak datang sembahyang subuh di masjid, telinganya dikencingi syaitan. Bacalah hadis. Nah, oke. Itu mukadimah. Sekarang kita ambil satu ayat saja dari surah Sajadah yang didengar tadi. Quran itu dibaca, didengar untuk dijadikan pedoman hidup. Tadi ada cerita orang yang gagal hidup. Dalam Quran banyak cerita orang yang sukses, banyak cerita orang yang gagal. Jadi kita ambil satu ayat, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini orang gagal hidup nih. Nanti di bawah ada cerita orang yang sukses. Kita lihat orang yang gagal saja dulu. Dua-duanya tidak sempat membicarakannya. Ini kegagalannya ini disampaikannya di hari kemudian nanti. Ada juga dalam ayat lain orang yang gagal hidup, kegagalannya diluahkannya waktu nak dicabut ruh. Nah, manusia ini waktu akan dicabut ruhnya, kalau dia tidak ke masjid pasti menangis. Kalau tidak ke masjid pasti menangis. Ada dalam surah lain. Kita lihat ayat yang dalam surah Sajadah ini, ayat 12 ya. Ayat 12 dia nanti sampai ke 13 dan 14 sambungannya. Mudah-mudahan sempat nanti. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Mujrimun itu kalau maknanya orang yang jahat. Lawannya salihun. Orang Islam ini ada dua saja. Kalau tak Islam itu tidak usah dikira lah ya. Orang Islam ini ada dua, salihun, orang yang saleh. Kalau tak saleh nanti mungkin mujrimun, mungkin istilah lain. Tapi di sini yang dibicarakan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalaulah Anda lihat. Nah, ini yang diseru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diseru dan setiap umat juga diseru. Walau tara, kalaulah bapak melihat nanti, kata ibu melihat, izil mujrimun, ketika penjahat-penjahat itu nakisu ru'usim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah, karena kita akan menghadap Allah. Kita semua akan menghadap Allah. Allah memanggil datang ke masjid, kita akan ditanyanya nanti, waktu subuh apa di mana, katanya. Itu maka dipanggil dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maka dipanggil dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu maka dipanggil dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mukadimah panggilan. Inti panggilan hayya 'alas salah. Rizalnya, hasilnya hayya 'alal falah. Ditambah lagi salat subuh, as-salatu khairum minan naum. Ditutup lagi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditutup dengan la ilaha illallah. Tidak paham orang tuh azan tuh. Kalau paham mesti datang. Nah, di sini dibilangnya apa? Orang ini menundukkan kepada ya Allah, maaflah ya Allah, menyesal kami ya Allah. Ini maksudnya ini. Orang yang lengah dan lalai hidupnya nanti ada hadapan Allah menundukkan kepalanya. Nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya, menyesal. Apa dia minta? Di sana dia meminta Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah menyaksikan,
Kami nak hidup ke dunia balik. Kami nak pergi sembahyang ke Masjid Dagang Muttaqin bagi penghuni di sini. Menyosa. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia Allah. Dulu kami belum baca Quran lagi ya Allah. Ramai orang yang sholat tapi tak baca Quran. Sholatnya tidak akan maksimal. Sholat tanpa Quran bukan sholat yang diminta Allah dan Rasulnya. Kalau kita baca ayat sholat dalam Quran, sholat didahului dengan tilawah. Tengok satu contoh ayat dalam surah Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Baca Quran dulu Pak, baru sholat. Itu artinya, kalau tidak baca Quran, Bapak sholat tuh tidak menepati apa yang diminta dalam Quran, tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat sebelum salat subuh membaca Quran berjuz-juz. Ada yang khatam Quran di malam hari, kemudian baru salat subuh di masjid. Rabbana absarna, ya Allah kami melihat. Dan nampak dari kiamat tuh. Nampak orang yang pergi ke masjid senang hidupnya. Nanti akan kelihatan di sana. Pencinta masjid ke masjid dengan ilmu, beramal dengan ilmu, oh senang sekali di sana. Dihormati. Ada pentasnya. Kalau kita baru menyaksikan di depan halaman kantor bupati ya, Ustaz Abdul Somad naik pentas, Bapak Bupati naik pentas. Di sana nanti ada pentas orang pencinta masjid. Wah, katanya enaknya pencinta masjid ini. Lalu orang tanya menyesal, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia, kami nak ke masjid ya Allah. Ini maksud ayat ini. La ilaha illallah. Rabbana absarna, kamilah nampak ya Allah di depan mata kami sendiri. Wa sami'na, sekarang kami mendengar seruan-Mu ya Allah. Dulu kami tidak menyahut panggilan azan ya Allah. Kami tidur, kami lalai. Farji'na, hidupkanlah kami semula, kembalikan kami semula ke dunia. Na'mal salihan, kami akan meraih amal saleh. Dari ayat ini ulama membuat rumusan. Kerja kita hidup ini amal saleh. Kenapa Bapak hidup? Untuk beramal saleh. Kenapa jadi suami? Menjadi suami yang saleh. Kenapa jadi istri? Istri salehah. Untuk apa kita beranak? Melahirkan anak zuriat yang saleh salehah. Itulah tujuannya. Kalau tidak tahu tujuan hidup, patutlah tidak tentu ke mana apanya. Patut dipanggil, patut datang ke rumah Allah, tidak datang. Nabi Muhammad sudah sering disebut ya, orang yang tak datang sembahyang subuh dipanggilnya, namun disebut gala diimbau. Sudah sering disebut di sini, orang tu anyuy nak dipinteh, orang tu hilang nak dicari. Kok anyuy nak dipinteh? Tak tahu lo anyuy itu. Tidak tahunya hilang. Seharusnya orang beriman waktu salat, waktu azan ada di rumah Allah. Hilang bapak tu. Kok hilang nak dicari? Anyuy dengan arus keduniaan, arus era globalisasi, la ilaha illallah. Anyuy. Ketua keluarga anyuy, ahli keluarga. Anak apa lagi? Anyuy. Dan yang susahnya orang tu tidak tahunya anyuy. Tidak tahu dirinya hilang. Nanti akan tergolong. Kalau tidak tobat ya, akan tergolong dalam ayat 12 ini. Ya Allah, balikkanlah kami ke dunia, kami ingin mengaji. Subhanallah. Apa yang diapakan Bapak Bupati itu? Maghrib apa? Maghrib mengaji. Bupati saja, Pak Bupati saja. Mungkin beberapa staf kantor bupati saja, yang lain-lain di rumahnya tidak ada maghrib mengaji dah. Menyesal nanti itu. Kalau tidak ada maghrib mengaji di rumah, pasti menyesal. Ingin hidup ke dunia lagi. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami, hidupkanlah kami semula ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami ingin menerapkan maghrib mengaji di rumah kami. Subhanallah. Inna muqinun, sekarang kami confident, kami yakin sekarang. Berarti krisisnya krisis keyakinan. Yang yakin itu datang ke masjid, yang yakin itu maghrib mengaji, yang tak yakin
nak nampak muka jadi masjid, hilang, hanyoi. La ilaha illallah. La ilaha. Ini warning dari Quran. Inilah Quran kita perlu baca, kita perlu singkat maknanya. Surah Sejadah mungkin sering dibaca. Kami pun di Bandarajo kami baca juga surah Sejadah. Setiap hari satu ayat, setiap hari satu ayat. Subhanallah. Iko maksud ayat ke ya? Dibaca sekali lagi, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, walau tara, kalau kamu nampaklah nanti akan terjadi. Ini pasti terjadi karena di kalamullah. Hebatnya Al-Quran kok ya. Hebatnya Quran sudah menceritakan perihal orang yang nak mati, sudah menceritakan perihal orang dalam kubur, dalam pada masa lalu isi kusadinya untuk panduan. Tapi manusia jauh dari Al-Quran. Kalau amuhnya baca Quran lah hebat tuh. Sekarang kalau dah mau baca Quran, lihatlah maknanya. Karena tujuan ini hudan lil muttaqin. Quran hudan lil muttaqin, zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ayat 2 surah Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitab, inilah kitab yang kamu cari itu. Di mana kita mencari Al-Quran? Di ihdina. Kalau kita baca Quran di awal Quran Fatihah dulu. Sana kita meminta ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami, ajarlah kami, bimbinglah kami jalan yang betul. Ikut kitabnya, zalikal kitab. Kalau ingin jalan yang betul, ikut kitabnya. Hudan lil la raiba fi, yakinilah sepenuhnya. Kita perlu yakin. Kalau tidak yakin, tidak jadi. Semacam masjid juga. Kalau tidak yakin, dia tidak akan datang. Kalau tidak yakin Quran ini tidak penuh keyakinannya, tidak akan dipegangnya. Samsung dipegangnya. Anak pegang Samsung, pegang Oppo, pegang yang lain-lain. Quran tidak dipegang. Karena dia yakin Samsung tuh dia happy dibuatnya. Tidak happy memegang Al-Quran. Ini masalahnya. Jadi orang yang dia dari kemudian nanti katanya, kembalikanlah kami ya Allah, kami dah menampak realitas hari kiamat ini. Pencinta masjid ya Allah mulianya. Pencinta masjid sana dicari nanti Pak. Bapak bukan bapak mengurus diri bapak, malaikat mengurusnya. Bapak yang mau datang ke masjid, kalau bapak datang dengan iman dan ilmu, bapak itu digerakkan malaikat. Malaikat yang datang ke rumah bapak, Pak bangunlah Pak, subuh Pak, datanglah bapak ke masjid. Itulah hidup kok. Orang yang tak datang ke masjid itu Ustaz Samad jelas-jelas dikencing setan telinganya katanya. Itu hadis Nabi itu. Joleh. Jadi kami dah melihat ya Allah realitas ini. Kami sudah mendengar yuk pikuk di sana. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami, hidupkanlah kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh, kami ingin ke masjid, kami ingin mengaji, maghrib mengaji. Inna muqinun, kami yakin sekarang. Yakinnya terlambat, lah tak cucu iduang baru baraya mato. Kata orang Siko ya, tak cucu iduang baraya mato. Kalau tak cucu iduang le, enak-enak saja nyo. Kalau kata orang Kuala Lumpur, tahantuk baru tangadah. Dah tahantuknya, katanya. Jadi ini budaya ya. Inna muqinun, kami yakin. Orang beriman patutnya macam mana? Tengok di awal Baqarah. Kalau kita baca ayat tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Nanti sesudahnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang beriman yang muttaqin, yang bertakwa, yakinnya di dunia kok. Nanti di sana menerima hasil yakin saja lagi. Dia selamat, dia dilindungi, dia dijaga, dia diurus. Orang itu yakinnya di sini, si kau tidak yakin. Inna muqinun, kamilah yakin kinen goha. Tapi lah dari kiamat baru yakin. Terlambat yakinnya. La ilaha illallah.
Jadi mereka meminta nak kembali ke dunia untuk beramal saleh. Ada jawabannya di siku sudah. Nah, ini dialog yang akan berlaku nanti di padang mahsyar antara yang lengah dan lalai dengan Allah. Nah, ini sudah ada di sini. Jawaban Allah sudah ada di sini. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nah, sudah ada jawabannya. Rayuan, tangisan, pinta tangis orang yang ingin hidup ke dunia lah dijawab di situ supaya kita tahu walau syi'na, kalau kami mau, kata Allah. Kalau Allah tuh mau, katanya, la ataina kulla nafsin hudaha, diagehnya setiap orang tuh iman yang maksimal penuh masoji ndak temuai deh, 2 tingkat pun ndak temuat nanti. Nah, walau syi'na, kalau kami mau, ini masyiah namanya. Jadi yang datang ini yang dikehendaki Allah, yang tak datang tidak dikehendaki. Kenapa yang datang ini dikehendaki Allah? Berniat enak tidur, berniat dengannya ceramah Ustaz Samad yang tak datang ke masjid dikencingi setan telinganya, katanya takutnya mendengarnya, patutnya takut kita mendengarnya. Karena saat orang tidur, ya, dalam hadis ketika orang itu lalok, ketika tidur datang setan membawa tali, diikatnya orang tu. Orang yang lalok itu diikat iblis. Ada hadisnya. Cara membuka ikatan itu ada 3 step. Ada 3 step. Pertama, membaca bangun tidur alhamdulillah, ataupun alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terbuka satu. Kalau ndak dibaca mungkin terbuka apa ke maksudnya itu terkobek aja baru, terikat aja baru. Step dalam hadis seperti itu. Jadi Islam ini komprehensif, lengkap. Tidur pun diurusnya, bangun tidur pun diajarnya gitu, lengkap. Jadi kalau bangun tidur katanya mula-mula alhamdulillah, ingat Allah yang kita tadi itu tidurnya tidur berapa jam, 5 jam, 6 jam. Alhamdulillah. Terbuka satu buhulan ikatan. Kemudian cepat-cepat ambil wudu. Sesudah wudu terbuka lagi satu ikatan. Kemudian segera sembahyang. Sunat 2 rakaat ekspres. Jangan lama-lama supaya cepat dibuka ikatan tadi. Jangan baca Yasin, baca suratul Muluk. Kalau sudah sembahyang 2 rakaat baru nanti kalau mau baca ayat panjang baru baca ayat panjang. Tapi solat pembukaan 2 rakaat bangun tidur tak usah baca kuliah dengan qul huwallahu ahad, cukup. Qul a'udzu birabbin nas cukup. Kemudian dah dilakukan yang 3 step, 3 langkah itu, terbukalah ikatan tadi. Jadi dalam hadis yang dikatakan orang yang dikencingi setan itu sebenarnya hadisnya mengatakan bahwa orang yang dikencingi setan itu yang tak tahajud dan tidak ke masjid. Subhanallah. Bukan tidak ke masjid saja, tidak tahajud dan tidak ke masjid. Jadi kalau Bapak belum lagi membaca alhamdulillah bangun tidur, belum wudu lagi, belum sholat di rumah 2 rakaat, pergi ke masjid, masih diikat. Masih diikat. Karena diajar dalam hadis Nabi, nak membuka ikatan itu 3 langkah. Membaca alhamdulillah, berwudu dan sholat ringan 2 rakaat, terbukalah ikatannya do, terkobek pergi ke masjid leh. Tak diikat lagi pergi ke masjid. Kalau dia pergi ke masjid nanti sholatnya lebih berkualitas daripada yang tidak melakukan step yang 3 tadi. Dalam Islam ini lengkap semuanya. Tidur pun dijago. Nak tidur katanya kalau bisa ambil wudu dulu, baca zikir, baca ayat kursi, insyaallah ya. Jadi jawaban Allah kepada orang yang minta hidup ke dunia balik, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha, kalau kami mau dulu kami beri semua orang itu iman yang maksimal penuh masoji. Seperti di zaman Rasulullah sahabat Nabi imannya maksimal, yang tidak datang ke masjid itu 2-3 orang saja, itu disebut namanya, diimbau galanya 2-3 orang. Nanti yang 2-3 orang ini dalam satu hadis itu 2 orang saja, bukan 3 orang, 2 orang saja dan disebut nama tu. Nanti sudah sholat, jemaah akan jumpa bapak ini yang tidak datang ini, Pak. Tadi malam, tadi pagi Rasulullah memanggil nama bapak. Malu dong, besok jangan lagi ya.
besoknya dia akan datang. Maka pada umumnya yang datang di zaman Rasulullah mungkin hampir 100% sholat subuh itu ya, sholat subuh khususnya itu. Jadi di sini Allah menyatakan kepada orang yang minta pulang ke dunia, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau dulu, kami kasih setiap orang itu imannya maksimal. Penuh Mas Oji. Tapi bukan, yang kami kasih iman itu dipilih saja. Kenapa dipilih? Bapak kau maunya mendengar tazkirah, mau mendengar ceramah, terbuka hati ya. Datang Ustaz Samad didengarnya terbuka hati ya. Tapi jangan sesudah datang Ustaz Samad kemudian hilang. Jangan hanya Ustaz Samad berapa tahun menunggu dia datang ke sini? Berapa tahun? Kata Pak Bupati kemarin. 2 tahun. 2 tahun antri jadwal Simpang Ampe. Subhanallah. Subhanallah. Jadi walau syi'na, ini kuncinya ya ayat 3 boleh. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami kasih setiap orang itu huda, hidayah, petunjuk, iman. Tapi tidak, yang dikasih itu mungkin tidak sampai 10%. Ingatlah Pak tuh, mungkin tidak sampai 10%. Yang datang subuh tidak sampai 10%. Mungkin 5%, mungkin kurang dari 5%. Walakin katanya, haqqal qawlu minni, tetapi sudah pasti keputusan Allah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia mayoritas. Mayoritas manusia akan masuk neraka. Karena mayoritas manusia tidak mau dengar ceramah. Dengar pun dia tidak dihayatinya. Tidak mau baca Quran. Tidak faham Al-Quran. Kemudian tidak mau belajar. Dalam diri manusia ada nafsu. Kalau kita bicara tentang nafsu ya, nafsu perlu tahu, hati perlu tahu. Kalau dia tidak tahu nafsunya, berarti dia tidak tahu diri. Dalam diri manusia ada nafsu. Nafsu artinya keinginan. Keinginan itu kalau tidak elok keinginannya, kawannya setan iblis. Kalau elok keinginannya di dalam, kalau internalnya bagus, kawannya malaikat. Kalau orang itu bersama malaikat, orang itu bersama Allah. Kalau Allah dan malaikat bersama orang itu, tidak tolok dia setan mendekik dong. Ada ayatnya, banyak ayatnya tuh. Orang yang dijaga Allah tidak mampu setan menghampirinya karena dia diprotek, dijaga Allah dan disupport oleh malaikat. Kenapa kebanyakan manusia masuk neraka jahanam? Karena dia tidak belajar tentang nafsunya, tidak belajar tentang hatinya, tidak belajar tentang Allah. Kebanyakan manusia ma'rifatullahnya dangkal. Maka perlu belajar ma'rifah. Awwaluddin ma'rifatullah. Pokok pangkal beragama ko ma'rifatullah. Kalau nya kenal Allah, ma'rifahnya mantap. Allah memanggil, diimbau datang, disuruh baik. Kalau diimbau tidak datang, tidak tahu yang mengimbau itu siapa nama imbau. Yang mengimbau itu Allah. Yang mengimbau itu Allahu Akbar. Tidak tahunya dok. Patutlah ma'rifah. Tidak tahu itu berarti ma'rifahnya masalah. Krisis ma'rifah lagi nih. Tadi dalam ayat sebelumnya krisis keyakinan. Subhanallah. Jadi kita lihat ayat 14 sekali lagi. Di sini ancaman yang akan diterima oleh yang nak minta balik ke dunia tadi. Fazuku bima nasitum. Rasai madiho ni ya. Bahasa Mandailing nak. Cuba mak rasai madiho jolon. Rasakan apa? Bima nasitum, karena bapak lupa dulu, lupa nak ke masjid, lupa nak jawab azan, lupa pegang Quran, lupa maghrib mengaji, lupa. Fazuku bima nasitum, rasoi madiho, bayo ningnya. Rasoi ma katanya, rasoilah pak cenya. Bima nasitum, bapak dulu lupa. Yang datang ini yang tak lupa ini, yang datang ini yang ingat. Ingat nak mati, ingat nanti mau ditanya Allah. Lah siap jawabannya. Bimana situ liqa yaumikum hadza. Bapak lupa dulu nak bertemu dengan Allah. Kita akan bertemu dengan Allah. Setiap orang fardan, one by one.
Jangan main-main lah Pak. Kan ditanya nanti, suami akan ditanya, istri akan ditanya, ayah dan ibu akan ditanya. Inna nasinakum, ndak bisa ditolong senari be. Najolo nak lupa do. Bayon, ndak bisa ditolong. Ndak bisa ditolong sekarang karena dia lupa. Kalau bapaknya ingat bisa ditolong. Inna nasinakum, sekarang bapak dilupakan, ndak akan diingat, ndak akan ditolong karena dulu bapak lupa, hidup dalam lupa dan memegang media yang melupakan Allah. Ini melupakan, melalaikan, ini yang dipegangnya. Ini media yang mengingatkan kita dengan Allah tapi tidak dipegang. La ilaha illallah. Inna nasinakum. Sekarang tidak bisa ditolong Pak. Bapak dilupakan, tidak akan diingat. Wa zuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab neraka ini karena perbuatan Bapak dulu sendiri. Tangan menyencang, bahu memikul, nyorawa. Tangan menyencang, mau mikul kan? Adong udah ditisu deh, bahasa Minang ada, bahasa Mandailing ada. Jadi sega di pandasoran, sega di pembibiran di alam Mandailing. Starting di dunia salah, nanti akan salah sampai ke di hadapan Allah nanti. Jadi begitulah ya. Ayat berapa tadi? 12, 13, 14 surah As-Sajdah yang selalu dibaca. Tapi surah ini bukan dibaca saja, disingkap maknanya dan jadi pedoman hidup. Artinya apa? Orang yang tidak beramal saleh di dunia ini menyesal nanti di sana nak pulang ke dunia balik. Tapi no bisa leh, hanya bagaikan pungguk rindukan bulan. Tidak bisa lagi. Mudah-mudahan kita dipelihara Allah selalu ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah walil jamaah walil muslimin wal muslimat birahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.